Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kang Adi Nugroho di acara Ngobras Sareng Kang Adi. Kali ini saya sudah punya seorang narasumber yang mungkin agak berbeda seperti yang kemarin-kemarin. Kenapa? Karena narasumber yang sekarang ini bukan orang laundry, tapi mau jadi orang laundry sebetulnya, gitu. Tapi kalau untuk saat ini bisnis utamanya bukan laundry. Jadi sekarang di sebelah saya sudah ada Mbak Melawati ya Mbak. Iya. Gitu, kita panggilnya Mbak aja, jangan Ibu, nanti terlalu tua kalau Ibu. Sekarang apa? Bapak udah tua. Enggak, karena secara umur Mbak Mela ini jauh di bawah saya gitu. Tapi secara bisnis, wow, luar biasa, sudah besar. Apa bisnisnya, bagaimana perjalanannya, nanti kita bedah di podcast Ngobras Sareng Kang Adi. Oke, Mbak Mela, ini ada perkenalan yang unik sebetulnya saya sama Mbak Mela ini. Kenapa yang unik? Karena sebetulnya saya sudah kenal dengan suaminya terlebih dahulu ya, dengan Kang Malik gitu loh. Dan yang saya tahu, memang saya sudah dengar-dengar tuh Mbak Mela bahwa istri Kang Malik ini punya usaha maklun minuman serbuk. Cuman waktu itu saya hanya berpikir kayak apa ya? Kayak rumahan lah Mbak gitu loh, kayak rumahan. Ya minum-minuman serbuk yang di plastik-plastik gitu loh. Jadi saya nggak kepikiran kalau ternyata pabriknya itu sudah besar dan karyawannya juga sudah banyak. Juga produknya juga ternyata bukan produk abal-abal ya Pak ya gitu lah. Jadi selain minuman serbuk ada kolagen segala macam. Nah ini nih yang saya penasaran Mbak. Ini sudah berapa tahun? Dan bagaimana perjalanan bisnisnya? Mungkin Mbak Mela bisa ceritakan nih buat teman-teman saya di podcast Ngobras bareng Kang Adi. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela, saya owner dari Nutrisius. Saat ini nama usahanya adalah Nutrisius. Nutrisius ini sebenarnya baru masuk tahun pertama dari rangkaian 12 tahun perjalanan saya berkarir. Jadi udah lama sebetulnya. Jadi kalau misalnya flashback ke belakang ya, saya itu lahir memang dari keluarga turunan Chinese, mama papa saya Chinese. Nah jadi mereka kan pedagang, jadi memang jiwa saya sudah jiwa pedagang. Jiwa pedagang, ya betul. 10 tahun pertama masa kecil saya itu saya selalu menghabiskannya di toko. Jadi nggak boleh main sama papa, jadi harus bantuin di toko. Tokonya di mana tuh? Tokonya tuh di kota Banjar Patroman namanya, di Jawa Barat. Banjar Patroman kayaknya saya pernah dengar. Iya, deket Ciamis. Nah, terus karena memang keseharian di toko, lihat bagaimana papa juga ngebangun usaha itu benar-benar dari nol juga. Dari waktu nikah sama mama tuh nggak bawa apa-apa istilahnya. Terus akhirnya pergi datang ke namanya Banjar itu, terus buka warungnya pertama jualan apa ya? Waktu itu inget, waktu yang ada di pikiran saya yang masih terekam tuh dia pilih jualan daging, tapi ternyata nggak laku. Terus dagingnya tuh dibuang. Terus habis itu ganti jualan sembako. Nah di situ ketemu jalannya papa saya ketemu. Akhirnya selama 10 tahun berkembang, jadi toko terbesar di situ, pelanggannya paling banyak. Cuma karena kesalahannya apa sih, main riba waktu itu. Tapi bentar nih, orang tua Muslim atau non-Muslim. Pada saat itu dua-duanya non-Muslim. Saat itu masih non-Muslim. Saya juga waktu kecil sebenarnya non-Muslim juga. Terus jualan sembako tuh udah 10 tahun besar, sampai akhirnya karena terlibat riba, jadi nginjem uang bukan untuk usaha tapi malah untuk beli tanah yang mati ya, bukan yang tidak produktif. Akhirnya malah nggak bisa balikin pinjaman, terus jadi malah tambah ke rentenir yang lain. Akhirnya benar-benar terlilit lah ya. Bangkrut, keluar dari rumah tuh cuma bawa baju
Bener-bener baju yang dipakai tuh. Itu waktu itu Mbak Mela umur berapa tuh? Waktu itu saya pada titik bangkrutnya memang saya udah kuliah. Oh, udah kuliah. Ya, cuma sebenarnya dari kecil, terus tokonya berkembang, di situ saya belajar bagaimana papa saya tuh tidak mudah menyerah. Ketika misalnya dia gagal, dia bangun lagi kayak gitu. Dan itu jadi tertanam juga di saya. Dan qadarullah itu terulang di kehidupan saya di usaha saya sekarang. Jadi ketika lulus kuliah 2006, saya ikut dosen dulu 2 bulan, terus saya ikut kerja sama orang Jakarta. Kebetulan dia menunjuk saya, mengamanai saya untuk membangun sebuah bisnis untuknya. Jadi untuk masa pensiunnya dia. Jadi dari mulai ngeriset, karena kan saya lulusan teknologi industri pertanian. Jadi saya bisa bikin produk. Nah waktu itu banyak tuh dari nata de coco, terus bikin minuman jahe instan, terus produk-produk yang lain. Malah saya karena yang ownernya itu yang punyanya non muslim juga ya, orang Jakarta itu, malah saya disuruh bikin wine dari pisang. Wine dari pisang. Tapi yang dikerjain juga gitu trial. Tapi akhirnya pas sampai ke jahe instan, dia yakin saya mau produk ini dijual katanya. Terus akhirnya saya ngurus produksinya, mulai dari belanja jahenya sendiri tuh ke pasar induk pakai motor. Waktu itu beli 40 kilo dibawa di belakang motor, terus bikin, terus dibantu sama tetangga 2 orang bikin, sampai akhirnya tuh pabrik jahenya membesar juga. Jadi saya 5 tahun di situ. Oh, sempat 5 tahun 5 tapi ya. tahun di situ. Jadi dari mulai rumah yang 150 meter luasannya, terus pas saya mau keluar tuh udah pindah ke 1000 meter. Waktu itu saya jadi boleh dibilang orang kepercayaan dia ngebangun. Kepala produksinya, ngurusin karyawan yang ada di situ. Tapi karena ada ketidaksesuaian juga, terus kedua lahir anak kedua saya mutusin berhenti. Sebenarnya nggak boleh tuh waktu itu sama Pak Hendrik namanya. Karena sudah 5 tahun itu juga ya. Nggak boleh, karena nanti coba bayangin kalau anak bebek kehilangan induknya gimana. Saya ingat aja kalimat dia kayak gitu. Tapi saya udah teguh pendirian. Pokoknya saya mau berhenti. Akhirnya saya berhenti. Terus suami saya tuh beliin saya 1 mesin, 1 mesin filling. Dari situ saya berkreasi lagi, bikin jahe juga, terus teh tarik, terus ada sereal jagung. Kebetulan difasilitasi sama Serambi Botani namanya waktu itu kan. Oh iya. Jadi alumni IPB tuh boleh masarin produk-produk di situ. Nah itu kurang lebih berjalan 7 tahun. Namanya waktu itu pakai nama CV Agro Instan. Cuma dalam 7 tahun itu perkembangannya boleh dibilang nggak grow. Jadi kita kalau ada dalam fase bisnis tuh pertama kan fase cari makan. Itu udah fase kita pertama tuh. Selama 7 tahun. 7 tahun tuh bener-bener cuma buat ngegaji karyawan ada aja udah alhamdulillah gitu. Terus kalau misalnya ada lebihnya buat saya, ya alhamdulillah juga gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sampai akhirnya 2017 saya mutusin ganti nama jadi PT Lumbung Pangan Bogor. PT Lumbung Pangan LPB. Iya. Nanti nih kalian tahu lagi nih, ada lagi produk-produk lainnya. Lumbung Pangan Bogor itu pertamanya masih idealis tuh, kita bikin produk pakai merek sendiri. Tapi ternyata karena nggak punya tim marketing, bingung kan, kompetensi saya tuh diproduksi sama pengembangan produk. Tidak ada kompetensi di marketing atau pemasaran. Jadi stuck, tapi terus akhirnya dapat orderan dari temen. Coba dong bikinin produk minuman, waktu itu minuman fiber, nanti saya yang masarin, mereknya ini ya. Nah akhirnya dibikin dan akhirnya dalam 2 tahun itu cepet banget tuh pertumbuhannya sampai kita harus 2 shift. Oh ternyata Maklon ini mendatangkan uang lebih cepat gitu. Akhirnya saya langsung berubah haluan, brand sendirinya udah langsung ditutup dulu nih. Langsung kita fokus pada Maklon. Jadi kita tuh bikin produk untuk dimerekin orang lain. Nah formulanya dari kita. Dia biasanya si customer datang cuma kasih konsep, saya mau bikin produk untuk mencerahkan kulit dong misalnya gitu, atau untuk membantu menurunkan berat badan misalnya kayak gitu. Nanti kita R&D. Waktu itu saya juga masih merangkap sebagai R&D, langsung bikin formulanya, dicobain ke customer, gimana rasanya, cocok nggak? Udah cocok, langsung ke tahap pengurusan izin edar, produksi, nah kayak gitu. Nah seperti itulah. Oke, saya potong dulu nih Mbak Mela. Jadi gini, kadang saya terutama ya berbisnis nih, saya kebetulan bisnisnya masih baru laundry nih Mbak. Nah, saya
kadang bertindak seperti Superman gitu. Saya yang nyuci dulu, saya yang jaga kualitas, saya yang jadi pembukuan lah, saya yang jadi marketing, segala macam saya lakukan sendiri. Kalau kata orang sudah masuk hayang ngarau kusiku gitu kan, semuanya pingin dilakukan sendiri gitu, karena merasa kalau dilakukan oleh orang lain itu kayak nggak bener gitu loh. Iya, nggak percaya atau nggak bener gitu. Tapi kalau lihat dari ceritanya Mbak Mela, justru Mbak Mela ini jadi besar karena mau berbagi gitu loh. Orang yang punya ini, maksudnya Mbak Mela punya kemampuan sebagai apa namanya tadi, formulator yang meracik segala macam, tapi justru Mbak Mela kan tidak punya keahlian di marketingnya misalnya kan untuk penjualan gitu. Akhirnya karena ada orang yang mau bergabung, ya bukan bergabung, maksudnya memberi order, dia yang jualan, Mbak Mela yang kasih formulanya, akhirnya yang tadinya 7 tahun tidak grow lah, maksudnya cuman ya gitu-gitu aja, karena ada momen itu akhirnya jadi legit ya gitu loh. Jadi harus berkolaborasi. Nah, berkolaborasi. Jadi teman-teman laundry bahwa ternyata memang kolaborasi itu penting gitu loh. Kita tidak bisa semuanya dilakukan sendiri gitu loh. Dan Mbak Mela ini sudah membuktikan dengan dia berkolaborasi, bisnisnya langsung grow gitu loh. Yang mungkin tadinya ya kita anggap omset biasa-biasa aja lah, yang cuman berapa kilo sehari gitu kan, tiba-tiba pas kolaborasi itu langsung tontonan mungkin Mbak ya? Langsung tontonan tuh. Jadi dari situ Mbak mulai banyak kepikiran untuk mungkin memperbanyak yang maklun kali Mbak ya? Gitu. Iya. Gitu. Jadi kita fokus pada maklun. Jadi bagaimana cari jadi orang di luar sana yang jago jualan, tapi dia terkendala punya produk sendiri. Jadi berkolaborasi sama kita, dan ternyata dua-duanya grow. Saya grow, dia juga grow. Biasanya tuh para digital marketing tuh kan biasanya sukses masain produk orang. Nah akhirnya setelah ketemu Lubuk Pangan Bogor, yaudah saya mau bikin merek sendiri dong. Mereknya ini, konsep produknya kayak gini, dipasain dan grow juga. Jadi yang bantu atau buyer kita banyakan adalah para pelaku digital marketing. Oh, jadi benar memang zaman sekarang ini memang digital marketing itu udah sangat ini banget ya, maksudnya sangat berkembang sekali. Mbak Mela, ini kan sekarang udah momentum yang kedua ya, dari momentum pertama yang 7 tahun ya biasa-biasa aja, terus sekarang masuk momentum yang kedua. Nah, berarti sudah masuk yang tahun kelima ya, kedua ini ya? Berarti kalau ditotalin itu masuk tahun ke-8 ya. Oh, yang keduanya 8. Iya, maksudnya tuh pas tahun ke-8 kita ganti nama. Namanya jadi PT Lembung Pangan Bogor. Nah, itu beroperasi hampir 5 tahun. Tapi kodarullahnya kan harus ditutup. Nah, ini ada yang menarik nih teman-teman gitu. Harus tutup sementara. Jadi Mbak Mela ini membangun dari 0 sampai 7 tahun itu ya biasa-biasa aja. Terus akhirnya dapat momentum sampai 5 tahun, grow-nya sangat cepat. Kalau saya bilang sangat cepat, sangat melejit. Tapi ternyata ada cobaan yang sangat besar gitu loh. Mungkin ini boleh diceritakan atau gimana Mbak Mela nih? Iya, boleh. Jadi baru mau masuk tahun ke-5 itu kita dapat sanksi dari BPOM. Wah, dapat sanksi dari BPOM. Sanksinya itu udah pembekuan akun selama 3 tahun. Dibekukan sampai 2025. Sampai 2000, sekarang baru 2023 Mbak. Iya. Dibekukan itu artinya kita nggak bisa daftar produk baru. Sedangkan maklon itu kan besarnya dari produk baru. Iya. Jadi artinya ketika akses produk barunya ditutup, kita tidak akan grow. Sedangkan customer lama pun mungkin yang survive tuh dari misalnya 100 cuma 30. Jadi 30 kalau misalnya tetap mempertahankan yang itu aja pasti akan turun. Betul. Nah makanya saya langsung ambil langkah membuat PT baru lagi, pindah alamat. Jadi namanya sekarang PT Nutrisius Sari Persada. Jadi teman-teman gini lah, ya kita sama-sama tahu kalau namanya bisnis itu kan selalu ada kendalanya ya, maksudnya ada ujiannya, ada cobaannya. Ujiannya kadang ya seperti yang Mbak Mela alami, malah bukan ujian lagi menurut saya, dibekukan loh, gitu loh, dibekukan. Sedangkan suatu usaha kalau dibekukan ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Mau produksi susah, mau cari klien baru susah, segala macam susah.
Dan ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya Mbak ya. Iya, Berapa karyawan sekarang? 120 kalau nggak salah tadi Mbak Mela sebut. Coba kalau sampai dibekukan 120 orang ini mau kemana gitu loh. Dan Mbak Mela sendiri kebetulan baru selesai investasi gedung ya. Baru investasi gedung, pabrik, segala macam, kantor, office ini baru selesai dibangun coba. Tapi untungnya yang saya bilang kalau memang pengusaha sejati itu tidak patah semangat gitu loh. Jadi selalu mencari peluang baru atau mencari jalan keluarnya ya Mbak ya. Iya. Dengan jalan keluarnya dengan membuat PT baru. Iya. Gitu PT baru. Jadi, tapi kan nggak mudah juga tuh Mbak. Iya, jadi benar-benar pengalaman waktu kecilnya bermanfaat pada saat sekarang nih. Jadi tidak mudah menyerah itu ya. Kita udah pas dapat keputusan dibekukan, tidak bisa akun ditutup dibekukan, ya terima aja gitu. Kita Nggak nangis guling-guling kan. enggak ya, ya udahlah takdirnya kita jalanin aja. Cuma tinggal langsung otaknya langsung kreatif kan ya. Harus ngapain nih? Ya udah bikin lagi. Kita mulai lagi dari awal. Itu kenapa sih bisa dibekukan tuh karena tidak ada di si karyawan itu nggak memiliki integritas. Jadi itu kan salah satunya juga kejujuran juga. Betul. Jadi dia tuh ngedit. Kalau kita daftar produk tuh harus namanya ngurus izin edar di BPOM. Kita kan harus ngupload uji lab. Uji lab. Nah sama si karyawan yang bersangkutan itu karena dia nggak mau repot, terus pengennya cepet kali ya, atau sudah deadline-nya karena dia nggak kerjain terus udah deadline mau habis masa pendaftarannya, sama dia diedit. Dan itu banyak yang digituin, ketahuan sama BPOM. Saya malah nggak tahu kalau dia nggak pernah report kan ke saya. Jadi saya tahu pada saat sanksi itu sudah diturun dan dijatuhkan. Kenapa kok bisa dapat sanksi kayak gini? Karena gini. Wah, saya nggak dapat infonya dari awal-awal gitu. Nah itulah, jadi kejujuran juga penting. Di mana aja kita bekerja jadi karyawan, jadi owner tetap harus sama, itu harus tetap jujur. Jadi yang saya bisa garis bawahi gini Mbak, bahwa kadang usaha yang kita bangun tuh jatuh justru karena orang dalam itu sendiri gitu. Contohnya di Mbak Mela ini kan karena karyawan yang ditugaskan tidak bertanggung jawab ya, maksudnya harusnya dia melakukan tes terus melakukan pengujian, dari hasil tes ujian itu diajukan ke PT POM, dia nggak mau repot dan dia merasa produk ini sama dengan yang merek yang lain, dia edit aja gitu, ganti namanya, didaftarkanlah ke BP POM gitu. Tidak didaftarkan ke BP POM, justru hanya diedit. Dan ini kayaknya kasus yang kayak lagi baru nih ya, QRIS masjid itu loh. Jadi anak-anak sekarang canggih-canggih gitu loh, mereka tahu ini QRIS, tinggal ganti namanya ya bisa dipakai gitu loh. Padahal ternyata ya BP POM kan juga bisa mengecek QRIS-nya di barcode, ternyata yang keluar merek lain, betul kan? Dari barcode-nya ketahuan. Nah, dari barcode. Jadi makanya saya juga tekankan ke teman-teman, kita tidak bisa percaya 100% sama karyawan. Bukan tidak boleh percaya gitu, maksudnya tetap harus ada pengawasan ya Mbak. Harus ada pengawasan, kita cek setiap ada produk baru benar-benar dilaporkan dan kita barcode benar nggak itu sudah dilaporkan gitu. Iya, itu juga yang dari yang disampaikan BPOM juga menyampaikan bahwa saya tidak mau tahu ibu menginstruksikannya atau tidak. Yang jelas ini sudah terjadi. Berarti kan salahnya di manajemen. Tidak kita terima aja jadinya. Jadi itu. Nah ini di Nutrisius ini berarti kita start operasinya di Januari, tapi customer kita kan diambil dari pangan, jadi soalnya totalnya ada 300 sebetulnya. 300 customer. Banyak juga ya ternyata. 300 brand yang survive atau yang repeat order. Setiap bulan bisa sampai 60%-nya. Ya jadi ganti-gantian gitu. Jadi tapi yang aktif mungkin dari 300 tuh 60%-nya aktif. Itu sudah bagus banget menurut saya sih, dari ya bisa maintain hampir berapa belas tahun berarti totalnya 15 tahun ya. Tahun ke-12 ya. 12 tahun kita punya 300 konsumen dan sekarang masih 60% masih aktif gitu. Dan dengan nama PT baru lagi sekarang ya berharap sudah mulai ada lagi yang masuk. Udah ada yang masuk lagi belum? Ada lagi yang masuk. Kita bikin goal harus masuk berapa customer tahun ini. Setiap nanti itu jadi goalnya tim marketing untuk datengin berapa lead supaya closing di angka tersebut gitu. Ya gitulah. Aduh, saya dengarnya langsung pusing nih. Jadi gitu ya, karena
Mungkin karena bisnisnya yang beda gitu ya, bisnis yang beda, tapi yang kita bisa ambil intisarinya tetap sama aja, namanya bisnis kan ya tetaplah akarnya sama gitu loh. Akar masalah karyawan, masalah apa mendatangkan konsumen segala macam kan Mbak ya. Terus yang saya salut nih, ternyata di balik sosoknya yang kecil ini kalau saya bilang seorang ibu rumah tangga, anak 2 ya Mbak ya? 3, anak 3, seorang ibu rumah tangga, anak 3, ternyata punya bisnis lain selain maklun makanan minuman serbuk ini ya Mbak ya. Iya. Jadi ini perusahaan bikin saya kaget teman-teman. Kenapa saya bilang bikin kaget? Karena pas kemarin kita dapet kiriman makanan tuh buat buka puasa, si ininya apa namanya LPB juga kan? Dapur LPB. Dapur LPB. Saya bilang kok namanya sama ini gitu. Gitu. Ternyata sekarang bilang ini punya ibu juga Pak cateringnya gitu loh. Nah, kok kepikiran untuk mulai mencoba bisnis lain ya. Karena iseng atau karena memang sudah timnya sih yang apa maksudnya bisnis yang ini udah jalan, akhirnya mungkin karena bakat bisnis juga kali dari keluarga ya, dari bisnis jadi menggolak bikin coba lagi yang lain, coba yang lain gitu. Itu gimana tuh? Pertama karena memang bisnis yang ini udah boleh dibilang stabil lah, jadi udah menghasilkan cash flow yang aman. Nah, ketika kita sudah punya cash flow yang aman, indikasinya apa? Ketika modal kerjanya udah aman tuh, dipakai untuk 1 tahun misalnya ready, jadi sisanya boleh kita manfaatkan untuk yang lain kan. Nah, ketika sudah punya free cash lah istilahnya kayak gitu, saya udah mulai mikirin ingin ini, bikin ini. Meskipun sebetulnya selalu tentang sama suami. Iya betul, saya kenal suaminya. Dia unfokus kata dia gitu. Ya memang kita akan menjadi kerja lebih ekstra. Tapi karena saya selalu melihat peluang, terus ketika uangnya ada ya udah kita jalanin, masalah nanti mau berhasil atau enggak kita lihat aja dulu. Saya berharapnya ya berhasil supaya stigma nanti kalau punya bisnis lebih dari 1 itu repot, itu bisa dipatahkan gitu loh. Jadi saya proof dulu, termasuk pendirian dapur lumbung pangan, saya sih nyebutnya dapur LPB, itu juga ditentang, katanya kamu nggak ada kompetensi di situ, nggak usah, malah tadinya mau dilempar ke temennya yang lain yang udah bisnisnya makanan. Terus tapi saya ngotot, enggak, saya mau jalanin ini karena saya punya visi sebetulnya. Sederhana sebetulnya, dari free cash yang ada, kebutuhan dasar kita kan sudah terpenuhi juga. Saya ingin punya rutinitas beramal harian. Yang paling gampang itu menurut saya adalah bagiin makanan. Nah makanya udah kita bikin aja dapurnya sendiri, kita bisa membagikan makanan dengan budget yang sesuai kita mau kan, atur. Nah dari situ makanya saya bikin tuh dapur LPB dengan niat awal cuma pengen sedekah makanan, untuk sedekah makanan tuh kawan-kawan. Jadi niat awal itu bukan untuk bisnis justru sebenarnya ya, memang bukan untuk profit oriented, tapi bisnis ini harus tetap profit. Karena supaya nggak istilahnya mengganggu cash yang lainnya. Jadi meskipun ini didirikan untuk niatan sedekah, harus menghasilkan profit supaya karyawan yang di dalamnya juga grow, kita yang mau berinfaknya juga kan jadi lebih ikhlas, itu kan ngejalaninnya. Nah ternyata setelah dijalankan ini tuh masuk tahun ketiga kalau nggak salah, dan benar-benar case-nya berkembang. Meskipun hanya niatannya sedekah, tapi orderan-orderannya yang masuk selain dari orderan saya juga ada, kadang dari kantor BSI ikut kalau meeting, ikut order di sini. Terus kantor pajak tuh langganan tiap hari buat makan siang mereka diantar ke sana. Terus teman-teman yang ingin sedekah Jumat kita bantuin bikinin di sini, nanti bantuin juga drop ke masjidnya. Dan dari kegiatan seperti itu ternyata grow sampai dari rumah sekarang udah bisa bangun di lahan yang baru, luasannya 13 kali 13 tuh yang baru tuh. Bisa untuk 1000 packs per harinya, kita 1000 tuh. Nah itu udah ngebukti sebetulnya tuh kan saya bisa kan punya 2 bisnis tapi dua-duanya jalan. Terus pengen lagi memanfaatkan lahan yang ada sebelahnya, karena
kalau di ini baru fokusnya makanan nih, di sini powder makanan tuh kan banyak sebetulnya, ada juga misalnya mie instan juga kan makanan, ciki juga kan makanan, kenapa nggak kita garap? Terus dari customer yang masuk ke sini banyak yang nanyain obat stamina pria tuh paling banyak ditanya. Stamina pria. Makanya kita bangun unit TR-nya. Makanya udah ketika ada free cash lagi, ya udah daripada uangnya nganggur, investasikan lagi kayak gitu. Nah, jadi setiap ada uang yang nganggur, keinginan saya udah diputar lagi supaya itu uangnya tuh kalau boleh dibilang beranak lah gitu ya. Jadi banyak, tambah banyak. Jadi tapi gini Mbak. Ya Mbak Mela kan mualaf ya pertama, terus kedua percaya tentang riba ya. Riba nggak boleh gitu. Riba nggak boleh gitu loh. Sehingga akhirnya Mbak Mela benar-benar melakukan semua bisnisnya pakai uang sendiri. Iya. Terus kedua, kalaupun dikembangkan setelah ada free. Iya. Ada setelah ada free cash-nya. Jadi benar-benar tidak punya pikiran untuk pinjam ke bank segala macam. Enggak ya. Jadi benar-benar free cash sih. Wah, saya masih kalah ini. Gak boleh pinjam ke bank, pinjam ke temen juga jangan gitu. Pinjam ke teman apalagi Mbak, soalnya kalau pinjam ke bank kita biasanya masih niat ngembaliin, tapi kalau pinjam ke teman biasanya nggak niat ngembaliin kalau Ya, gitu. itu. Gitu. Tapi itulah yang diajarkan sama Pak Malik di situ. Harus pakai uang sendiri. Kalau nggak ada uangnya udah nggak usah ngapa-ngapain, diem aja katanya gitu. Daripada nanti jadi masalah ke depannya. Dan saya aplikasikan itu dan akhirnya alhamdulillah sih berasa. Kalau boleh sharing ya sebetulnya mendirikan atau membuka bisnis apapun itu harus ada urutannya sebetulnya. Waduh, ini ilmu baru nih. Urutannya apa nih Mbak? Jadi agak keras jadi biar semat ingatnya. Ya, sebetulnya mungkin kalau bisnis di awal kita itu tujuannya pasti dapat uang untuk mencukupi kebutuhan sebetulnya. Tapi di balik itu namanya harusnya sebenarnya ada purpose, ada tujuan yang lebih besar yang harus kita jadi ada gitu sebelum bisnis itu ada. Kalau saya sebetulnya membesarkan bisnis apapun tujuannya itu karena saya ingin menjadi partner bertumbuh baik siapapun yang ikut dengan saya untuk kehidupan mereka supaya lebih baik dan bermakna. Jadi saya mendirikan dapur, mendirikan usaha yang lain termasuk yang Mama Laundry yang bekerja sama Kang Adi ini. Tujuan salah satunya untuk menjadi partner bertumbuh. Itu menjadi namanya brand purpose kita. Partner bertumbuh untuk kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Jadi kenapa sih harus kayak gitu? Karena kita misalnya saya perempuan nggak bisa nih 100% dengan jadi ibu rumah tangga terus mengandalkan semuanya dari pemberian suami. Itu saya nggak diajarin kayak gitu dari kecilnya. Meskipun boleh kan minta sama suami tuh boleh, tapi saya nggak suka. Saya nggak pernah minta sama suami saya. Jadi makanya saya harus mandiri. Nah terus kemandirian ini juga nanti akan memberikan manfaat buat yang lainnya. Jadi orang-orang yang ikut dengan saya pun bisa jadi mandiri, bisa menjadi bermakna buat keluarganya, buat dirinya, mereka ditularkan ke semuanya. Nah, terus habis itu harus punya visi yang jelas. Visinya mau ngapain di Mama Laundry saya juga bikin visi, di Nutrisius saya bikin visi. Kalau di Nutrisius visinya tuh menjadi partner utama untuk menciptakan produk pangan yang berkualitas. Kalau di Mama Laundry sebenarnya visi besarnya hanya untuk membahagiakan para mama sebenarnya. Ya, para mama, memberikan kebahagiaan para mama untuk mendapatkan dia waktu luang yang lebih banyak. Atau lebih produktif waktu luang dengan keluarganya atau lebih produktif dengan pekerjaannya daripada dia habiskan dengan mencuci baju kotornya gitu. Terus habis itu ada dari situ nanti dia akan dapatkan kebahagiaan. Dari kebahagiaan itu nanti dapat hidupnya lebih bermakna lagi karena dengan hidup yang bahagia biasanya urusan-urusan lainnya bisa jadi kelar. Nah itu tuh sebetulnya yang harus hadir di sebelum kita mendirikan suatu bisnis. Jadi harus nanya di balik sama diri kita sendiri, kamu mau ngerjain ini alasan dasarnya apa sih? Kita nanya, digali sendiri, dicari sendiri. Kalau alasannya sudah baik, insya Allah nanti jalannya dimudahkan. Jadi semuanya harus ditata, diatur nih, dicari yang di ujungnya tuh harus berkah gitu. Karena kalau nggak berkah, dapat uangnya banyak, itu sama aja sama sedikit. Habis. Itu rasanya.
Jadi supaya berkah apa, ngerjainnya harus benar gitu, semuanya harus benar, ngikutin aturan, gak bohongin customer misalnya gitu, supaya dapat ujungnya berkah. Terus kalau udah dapat customer ya udah layanin aja sama sepenuh hati. Bayangkan kalau kita posisi kita jadi customer, kita tuh maunya digimanain sih? Nah itu yang kita berikan, namanya service excellent, namanya. Tapi intinya bagaimana kita berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada customer kita. Nah dari hasil renungan itu sih sebetulnya saya merasa bahwa kita menjalankan bisnis apapun nanti insya Allah berhasil kok gitu. Meskipun mungkin jalannya ada harus jatuh dulu, bangun dulu, terus pas jatuh jangan nyerah langsung, jangan udah saya mau ganti bisnis yang lain, jangan gitu, harus dicari dulu penyebab jatuhnya apa terus perbaiki gitu. Jangan langsung gantinya kapan? Gantinya kalau memang kita udah benar-benar mentok sih. Terus kapan kita mau buka usaha baru ya itu tadi catatannya kalau udah punya free cash kayak gitu. Mbak Mela nih kan udah panjang lebar tadi ya, panjang kali lebar kali tinggi udah malah gitu udah dan ini udah kalau saya bilang sih udah nampar banget buat saya juga, udah ketampar bolak-balik nih, walaupun secara umur sebenarnya Mbak Mela ini jauh banget di bawah saya gitu loh, beda 10 tahun kali ada ya. Saya juga udah tua. Kalah ya, gitu. Tapi umur di bawah tapi pengalamannya udah lebih dari saya. Kenapa saya bilang lebih? Karena dalam waktu berapa belas tahun ini dia sudah membuktikan bisa membuat suatu bisnis yang grow, yang tadinya ini hanya 6 ya, hanya 6, terus dilakukan di rumah dari kamar, bikin produk sendiri segala macam. Sekarang sudah sampai 120 karyawan hanya untuk nutrisius ya. Iya. Nah 120 itu hanya nutrisius, belum yang lumbung pangan, nanti belum laundry nih. Ini karena dia lagi bikin laundry, jadi belum yang laundry, nanti belum yang lain bisnis-bisnis yang akan dibikin berikutnya. Tapi yang saya tangkap banget adalah bagaimana kita membuat suatu bisnis tanpa menggunakan uang orang lain, gitu kan ya, tanpa menggunakan uang orang lain, tanpa menggunakan uang bank. Padahal ya saya sebagai pengusaha yang saya bilang baru, setiap teman-teman datang ke saya, kebanyakan selalu berpikirnya nggak punya modal. Itu aja selalu yang, bahkan kayak minta bikinin dong Pak Adi, modalin dong Pak Adi gitu. Tapi gimana Mbak Mela hanya bermodalkan mesin filler yang dikasih Kang Malik, tapi bisa sampai grow up seperti ini gitu loh. Iya. Gimana Mbak? Jadi harus kitanya harus disiplin sama diri sendiri. Disiplin ya. Jadi kalau jadi owner tuh catatannya harus disiplin dalam menggunakan uang. Jadi harus dipisahkan tuh mana uang buat biaya produksi, mana uang profit. Jadi harus dibikin pembukuannya, terus harus dipisahkan. Langkah pertama untuk itu tuh harus pisahkan akun pribadi sama akun perusahaannya, supaya nggak ngambil sembarangan ke perusahaan. Maka langkah selanjutnya adalah menghargai diri sendiri. Kita tuh mau digaji berapa di usaha kita ini, jadi harus nentuin nilainya supaya kita juga disiplin. Oh jatah saya cuma sekian, nanti kalau udah habis ya harus puasa, nggak boleh ngambil dari perusahaan, mesin tuh uang perusahaan, uang sendiri. Nah dengan disiplin seperti itu akhirnya kan laba ditahannya kan jadi banyak. Nah setelah laba ditahan jadi banyak, itu yang akan dipakai untuk mengembangkan usaha. Jadi kuncinya harus disiplin, pakai uang, disiplin pada diri sendiri, terus hargain diri kita sendiri berapa. Nanti mungkin di akhir tahun tetap akan dapat dividen bagi hasil, tapi di tiap bulan karena kita perlu biaya operasional itu yang harus dihargain. Jadi kita harus menggaji diri kita sendiri. Kalau itu nggak dilakukan tuh nggak bisa loh. Itu yang banyak sekali teman-teman saya, termasuk saya dulu adalah lupa menggaji diri sendiri gitu loh, lupa. Jadi cuman hitungannya adalah total gaji karyawan sekian. Oh sudah masuk ke range, maksudnya kayak range yang bagusnya gitu loh. Anggaplah, karena hitungan bisnis gaji karyawan tidak boleh lebih dari 20% misalnya. Nah kita hanya menghitung yang karyawan aja gitu loh. Jangan kita lupa kita sendiri sebagai owner, sebagai ya anggaplah sebagai yang bekerja juga di situ, lipat digaji gitu loh. Tapi malah menganggap
keuntungan adalah gaji kita. Iya. Yang menyebabkan biasanya bisnis nggak pernah grow. Jadi surveinya server kantong kosong. Jadi nanti kosong melulu kantongnya jadinya. Habis dikonsumsi itu nggak jelas nanti buat apa. Kalau pengalaman saya sih gitu, dengan menahan diri untuk tidak mengkonsumsi laba, itu yang membuat ini bisa grow perusahaan. Boleh tahu nggak nih Pak, kayak misalnya gini, itu dilakukan dari awal atau pas udah mulai di tengah-tengah gitu melakukan gitu? Udah mulai yang tadi di umur yang ke-8 ya. Mulai di 8. Umur yang 7 tahun kenapa nggak grow juga karena gitu, saya nggak mau misahin. Jadi saya pakai apa yang didapat saya pakai. Itu mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa jadi tidak grow bisnisnya selama 7 tahun pertama. Meskipun udah diingatkan berkali-kali harus dipisahkan, tapi nggak dieksekusi. Terus akhirnya udah merasa sangat butuh dieksekusi dan ternyata berhasil. Itu salah satu mungkin juga. Jadi 5 tahun inilah ya mulai mendisiplinkan diri, menggaji diri sendiri dan tidak memakan yang bukan gajinya lah, saya di laba di tangan. Belum waktunya untuk dinikmati gitu. Biasanya kalau saya setahun sekali. Kalau saya ngambil dividennya setahun sekali, dikurangin yang sudah diambil bulanan. Biasanya seperti itu. Ya udah itu aja. Biasanya kadang 50% ditahan, 50% dibagikan. Atau kalau ketika kita sekarang nih punya project, berarti yang ditahannya mungkin 60%, yang dibagikannya 40%. Nah, boleh tahu nggak tuh Pak, dibagikannya apa tuh? Maksudnya dibagikan tuh apa? Soalnya gini, saya dengar kayak kemarin aja baru mengumrohkan ya. Berapa karyawan tuh kemarin diumrohkan? Umroh karyawan kemarin 5. Nanti per tahun jatahnya 5-10 orang. 5-10 orang diumrohkan. Ya. Masya Allah. Itu juga ngambil dari laba ditahan. Kalau itu ngambil laba ditahan yang memang kita dedikasikan untuk karyawan kita, kan mereka udah capek, sudah berprestasi, kita kasih namanya wow moment. Wow. Ya, kan mereka mungkin ada yang belum pernah naik pesawat, belum pernah punya paspor, apalagi belum pernah ke Mekah. Kita kasih namanya wow moment buat mereka, diumrohkan misalnya, atau diajak pergi jalan-jalan ke tempat yang memang mereka belum pernah ngelakuin di sana. Itu penting sih. Ya, penting banget. Loyalitas karyawan juga. Nah, saya juga dengar-dengar nih kayaknya ada juga selain wow moment tuh ada juga tuh kayak misalnya kayak saya dengar kemarin dari yang karyawan kemarin ada uang apa namanya, uang duha, betul nggak tuh Pak? Uang duha, kalau uang duha nggak ada. Oh nggak ada, kalau di sini nggak ada, mungkin di Bang Malik ya. Malik kayaknya. Oh kalau di sini nggak ada ya, gitu. Tapi ada yang lainnya, maksudnya yang selain wow gitu, kayak misalnya apa tahunan ada karyawan berprestasi selain. Iya ada. Gitu. Ya. Kalau yang terbesar sekarang sih memang baru umroh ya, baru diumrohkan. Pada saat saya umroh juga memang saya sudah berdoa di sana supaya saya bisa memberangkatkan karyawan-karyawan yang ikut dengan saya umroh. Cuma tinggal dibagikan. Harapan saya semuanya nanti akan umroh. Ya pasti tercapai lah kalau setiap tahun 5-10, nggak nyampe 10 tahun udah berangkat semua ini. Ya, sebenarnya niat saya semuanya harus berangkat umroh. Terus kalau akhir tahun biasanya ya kita dedikasikan berapa persen dibalikin lagi ke karyawan uangnya dari laba itu, balikin lagi ke mereka sebagai bonus tahunan. Nanti bisa juga dapat kendaraan juga bisa. Jadi intinya yaitu deh, karena kita ingin tumbuh bersama supaya mereka juga merasakan hasilnya, ya udah balikin lagi uangnya, hasil pekerjaan mereka. Kenapa di akhir tahun? Supaya terasa besar. Kalau dicicil tiap bulan biasanya ya habis lagi. Betul. Kita gedein di akhir tahun supaya mereka juga, biasanya itu kalau pengalaman di sini ada yang sampai bisa bangun rumahnya ada. Ada saya juga kunjungin rumahnya. Dari yang tadinya cuma tanah doang, terus kemarin saya udah kunjung. Dia kerja di sini udah berapa, 2 tahun kalau nggak salah. Sekarang udah pakai keramik, saya udah lihat ke rumahnya dikunjungin. 2 tahun tuh ya, dia cuma baru kerja 2 tahun sudah bisa bangun rumah. Saya juga nggak tahu loh itu. Tahu-taunya ini dibangunnya dari nutrisius itu. Luar biasa. Terus ya memang kita kasih, ada beberapa orang yang sampai bisa begitu ada. Masya Allah, berkah. Jadi teman-teman
luar biasa. Aduh, saya sampai udah susah ngomong nih, ngomong luar biasa aja sampai kebelibet gitu loh, kebelibet. Luar biasa banget apa yang dijalankan sama Mbak Mela ini, bagaimana membangun bisnisnya dengan tujuan-tujuan yang jelas, dengan tadi motivasinya adalah untuk maju bersama. Wah, kayaknya saya banyak ketinggalan, terus terang saya banyak ketinggalan, dan mungkin nanti ya saya terapkan juga lah di Cikareng. Ya berharap setidaknya bisa seperti ini juga lah, grow-nya seperti ini, omsetnya seperti ini, dan tidak ada yang tidak mungkin ya Mbak ya. Iya. Jadi doakan juga lah, Amin. doakan Cikareng bisa mengikuti Nutrisius, ya mengikuti jejak orang-orang sukses lah kalau saya bilang, mengikuti jejaknya Kang Malik dengan Mbak Mela yang sudah membangun seperti ini. Jadi tapi keterbatasan waktu juga ya, jadi kita nggak bisa lama-lama karena menurut saya ini juga udah matang banget di kepala saya gitu. Kalau mau digali terus pasti banyak banget, karena saya masih pingin lihat langsung ke ininya nih, Wah, mau lihat produksinya gitu, kayak apa sih Nutrisius gitu. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast bareng Kang Adi dengan Mbak Mela, yang dimana menurut saya ini sangat menginspirasi sekali, juga pembelajaran buat kita semua bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, kita punya tujuan yang jelas buat para konsumen kita, terus juga bagaimana kita menggaji diri sendiri, juga menahan laba sehingga akhirnya usaha kita bisa semakin besar. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Mela sudah mau jadi narasumber buat di acara podcast bareng Kang Adi. Berkah selalu usahanya. Amin. Kita sama-sama maju. Dan yang pasti sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.